Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Damanhuri, pimpinan Rumah Tahfidz Kampung Quran Jakarta. Kampung Quran Jakarta adalah lembaga pendidikan yang siap mencetak generasi para penghafal Al-Quran yang berdiri pada tahun 2020 di tanggal 10 bulan November. Alhamdulillah saat ini santri Rumah Tahfidz dan PAUD Quran sudah mencapai 195 santri. Dan alhamdulillah sudah ada 4 program di Rumah Tahfidz Kampung Quran. Yang pertama adalah Rumah Tahfidz, kemudian yang kedua PAUD Quran, yang ketiga bimbingan belajar, yang keempat rumah literasi, dan yang terakhir adalah Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Alhamdulillah berkat kepercayaan masyarakat kami hadir untuk menjadi lembaga pendidikan pengayom mencetak generasi Qurani dengan harapan membentuk masyarakat madani. Awal perjalanan Rumah Quran berawal dari pada tanggal 10 bulan November di tahun 2020. Tepatnya di saat masyarakat berkumpul di sekitaran bandara. Kebetulan saat itu adalah masyarakat ingin menjemput kedatangan Habib Rizik Syihab, pimpinan Front Pembela Islam. Dan saat itu kita memulai cikal bakal Rumah Tahfidz Kampung Quran dimulai. Kami membuat program, kemudian kami membuka beberapa layanan pendidikan yang pada akhirnya pada tahun 2020 launching Rumah Tahfidz Kampung Quran dimulai. Awalnya Rumah Tahfidz Kampung Quran ini menjadi bagian yang asing di mata masyarakat. Dan mindset masyarakat menganggap bahwa Rumah Tahfidz itu adalah lembaga pendidikan yang belum berizin dan tidak memiliki kurikulum yang jelas. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun 2022 sebelumnya di 2021 di milad pertama Rumah Tahfidz Kampung Quran, alhamdulillah beberapa pendidik, beberapa struktural kepemerintahan juga hadir, termasuk asisten wali kota, kemudian kepala kabit kepala bidang di pendidikan madrasah juga hadir, pendidikan potret juga hadir, dan alhamdulillah setelah kehadiran beliau ke sini, Rumah Tahfidz Kampung Quran mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Dan salah satu dari Rumah Tahfidz se-Jakarta Barat yang sudah mendapatkan izin, dan hanya satu sampai saat ini. Setelah itu di moratorium. Pertama kali kami kenal dengan lembaga Hidayatullah, alhamdulillah dikenalkan oleh kerabat yang sudah dahulu mendirikan Rumah Tahfidz, Rumah Quran. Pada tahun 2021 ya, 1 tahun pasca kita didirikan, kami diajak oleh keluarga yang sudah bergabung di BMH Hidayatullah untuk bergabung dan menjadi bagian daripada perjalanan pendidikan di Hidayatullah. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan baik kita dengan Hidayatullah masih terjalin. Alhamdulillah memang mendirikan Rumah Tahfidz ini satu bagian yang kita anggap saja kita berjalan di jalan yang sunyi ya. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian. Tapi alhamdulillah setelah kami mengenal Hidayatullah dengan BMH-nya, maka lambat laun masyarakat semakin mengenal dan mempercayai kami.
mindset masyarakat saat itu adalah buat apa sih ngaji mahal-mahal? Buat apa sih belajar Al-Quran yang notabene menghafal ya? Kalau kita melihat pendidikan klasik hanya membaca, kemudian setelah membaca dia sudah lancar membaca Al-Quran, bagian daripada satu kebanggaan. Tapi hari ini ketika orang sudah bisa baca Al-Quran, itu bukan hanya satu kebanggaan, ada kebanggaan yang lebih ketika orang lain belum bisa menghafalnya, kemudian anak-anak kita sudah hafal. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Maka satu harapan dan doa daripada orang-orang tua kita adalah menginginkan di saat nanti di hari kiamat ada yang memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yaitu anak-anak para penghafal Al-Quran. Artinya setelah kita bergabung di BMH, alhamdulillah kepercayaan masyarakat semakin besar, antusias dan keyakinan masyarakat untuk menitipkan anaknya di kampung Quran semakin besar dan alhamdulillah semakin meningkat. Untuk mengenalkan masyarakat dengan rumah Quran, kita perlu membuktikan terlebih dahulu keberadaan kita ternyata bukan hanya sebatas rumah Quran biasa, atau bukan hanya sebatas pengajian biasa. Alhamdulillah, tahadus binikmah, kita dibesarkan dari media sosial. Kita punya beberapa media sosial, punya akun YouTube, kemudian Instagram, dan media sosial yang lain. Yang disitulah masyarakat mengenal siapa kita. Kita buktikan terlebih dahulu kemampuan santri, kemudian metode belajar kita, terlebih kita tunjukkan di media sosial. Yang pada akhirnya masyarakat akan mencari sendiri siapa diri kita. Dan mereka akan mengetahui dari media sosial yang kita unggah. Apalagi setelah kita mewisuda beberapa santri, mulailah mindset masyarakat berubah bahwa pendidikan agama, terutama pendidikan Al-Quran, itu sangat penting. Kami punya pandangan bahwa ketika kita mengajarkan anak-anaknya, sekeras apapun kita mendidik anak-anaknya, kalau tidak diimbangi dengan pendidikan di rumah dengan orang tuanya, maka tidak maksimal. Maka satu pekan sekali, dalam satu pekan, ada satu hari kita membuka pengajian khusus untuk orang tua wali santri. Terkhusus ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ada di wilayah kampung Quran, dan ibu-ibu yang menjadi bagian dari wali santri kampung Quran. Di hari Jumat ketika anaknya mengaji dan belajar, maka orang tuanya pun ikut mengaji dan belajar. Kalau khusus untuk bapak di lingkungan kampung Quran, ada di malam Jumat dan Ahad pagi. Malam Jumat itu kita juga mengkaji terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian fikih, akidah, kemudian di Ahad pagi itu khusus untuk kajian fikih, khusus untuk bapak-bapaknya. Alhamdulillah, beriring dengan berjalannya waktu, adanya rumah Quran menjadi bagian daripada kebanggaan khususnya untuk masyarakat di lingkungan kampung belakang. Ya, karena kampung ini kan terlahir dari nama kampung belakang. Maka kami berpikir bahwa mindset masyarakat kampung belakang tidak terbelakang. Maka kita buatlah nama Kampung Quran dengan satu harapan, semoga masyarakat di lingkungan kampung belakang ini menjadi ahlul Quran. Dan alhamdulillah ketika mereka ingin berbuat keburukan, mereka merasa malu. Ketika mereka ingin berbuat kejahatan, mereka merasa malu karena di lingkungannya sudah ada kampung Quran. Alhamdulillah, semoga ini menjadi satu kebaikan untuk kita bersama.
sepanjang berdirinya Rumah Quran, kami selaku Dewan Guru yang ada di sini selalu mencari informasi terkait dengan perlombaan. Kalaupun itu masih terjangkau oleh kami, baik di saat pandemi khususnya, itu banyak perlombaan online yang diadakan menjangkau di baik taraf nasional ataupun regional. Tapi alhamdulillah dari beberapa santri kami sudah bisa mengikuti beberapa perlombaan dan bisa menjuarai perlombaan baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Dan ada beberapa santri pun yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pesantren, alumni dari Kampung Quran yang bisa menjuarai di beberapa tingkat perlombaan nasional. Terakhir kemarin di tingkat Kalideres, di tingkat kecamatan, ya kecamatan 2 tahun terakhir, alhamdulillah guru Kampung Quran menjadi guru yang terbaik dalam perlombaan tingkat kecamatan yang diadakan oleh Pokja TKK TPK sekecamatan Kalideres. Dan kemarin kita mengutus 13 peserta. Alhamdulillah 12-nya mendapatkan piala dari berbagai macam mata lomba. Termasuk dari gurunya juga menjadi juara 1 dan juara 2 dari guru rumah tahfidz dan guru PAUD Quran di Kampung Quran. Alhamdulillah. Dalam perjalanannya kita merasakan bahwa tidak semuanya mulus perjalanan hidup itu. Lagi-lagi musuh dalam tanda kutip pesaing kita adalah orang-orang yang punya lembaga pendidikan. Mereka menganggap bahwa kehadiran kita sebagai pesaing mereka. Sebenarnya pada hakikatnya kita membuka layanan pendidikan yang jauh lebih luas untuk masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat memilih lembaga pendidikan mana yang pas, yang cocok, yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Alhamdulillah seiring tadi dengan berjalannya waktu, kami punya konsep pendidikan Montessori. Di PAUD Quran, kami punya konsep pendidikan Montessori and Tahfidz School. Maka dengan begitu masyarakat menyadari bahwa masing-masing punya masanya sendiri, masing-masing punya muridnya, masing-masing punya pilihannya, yang mana akhirnya kita bukan hanya menjadi pesaing, tapi kita menjadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik untuk studi banding yang kita lakukan, kita setiap tahunnya mengupgrade keilmuan guru-gurunya dengan melakukan pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa guru-guru kami pun setiap pekan ada pengupgradean keilmuan, setoran hafalan, termasuk juga dengan bagaimana cara guru mengajar, evaluasi setiap pekan pasti kami adakan. Lalu setiap tahunnya guru-guru kami sarankan untuk melakukan studi banding. Kalau istilah kekinian adalah studi tiru ya. Kita meniru, bukan hanya meniru, tapi membandingkan pendidikan yang sudah kita lakukan dengan yang belum. Satu harapan kami adalah kami ingin kerjasama dengan beberapa pondok-pondok pesantren yang menjadi bagian daripada pilihan wali santri untuk melanjutkan studi anak-anaknya setelah masa studi di Kampung Quran berakhir. Mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan satu harapan, semoga kerjasama ini terjalin antara Kampung Quran dengan lembaga pondok pesantren yang khususnya yang ada di bawah naungan Hidayatullah. Kebetulan kami sudah membagi
ada 10 guru dari Rumah Tahfidz dan PAUD Quran. Masing-masing sudah ada jam mengajarnya. Tinggal sebenarnya kami hanya mengontrol, dan ada beberapa sesi, beberapa waktu yang harus kami pegang sendiri, dan itu tidak menjadi kendala untuk kita bisa berkiprah di luar. Dalam tanda kutip, masing-masing guru sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya, tinggal kita mengontrol, kemudian kita mengawasi, kita membimbing dan mengarahkan guru-guru untuk bisa tetap sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Baik, memang investasi paling besar adalah dunia pendidikan, terlebih pendidikan agama. Kami sadari kami tidak bisa 100% mendidik anak-anak santri kalau tidak diimbangi dengan fasilitas, kemudian sarana yang memadai. Kami perlu jangka panjang, harapan kami ke depan Kampung Quran bisa memiliki asrama yang jauh, bisa mengontrol santri mulai dari bangun hingga tidur kembali. Kemudian harapannya semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi bagian daripada perjuangan dakwah yang terus kita syiarkan dan terus kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kami berada di Rumah Quran Kampung Quran yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini bersama dengan Ustadz Cecep Damanhuri, Ustadz ya. Alhamdulillah, pagi ini kami bersilaturahim sekaligus menyampaikan titipan dari Baitul Mal Hidayatullah kepada guru Rumah Quran Kampung Quran yang berada di Cengkareng ini. Mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh Baitul Mal Hidayatullah bermanfaat untuk guru-guru yang ada, Ustaz. Alhamdulillah. Dan di tempat ini Masya Allah membina kurang lebih 138 santri, dan juga ada 10 guru Rumah Quran yang mengajar di tempat ini. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Baitul Mal Hidayatullah, juga pada para jamaah yang sudah mensupport kegiatan kami di Rumah Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.